Kami bermulai dari sesuatu hal yang kecil, tapi kemudian banyak akhirnya kemudian menjadi besar daripada kita sudah terlanjur membangun satu hal yang besar, tetapi jamaahnya tidak ada. Jadi yang penting buat kita adalah konsepnya seperti apa, ya kan? Ya konsep masjid memang untuk ibadah. Alhamdulillah hari ini malam ini Ya. masjid dibangun atas inisiatif dari dia sendiri sudah terwujud dari perdana di partai sekolah menawar di Ramadan tahun ini. Seperti tadi juga Mas Andung alhamdulillah langsung ditunjuk sebagai imam. Ya. Memang di pembukaan Ramadan ini saya sama Saskia memang sudah sepakat, yang jelas di Ramadan masjid harus sudah digunakan untuk aktivitas ibadah, ya takjil, nggak cuma tarawih ya takjil, terus kemudian buka bersama, terus memberikan kalau perlu sahur, terus kemudian ada TPA juga di sini. Jadi sudah terus sholat Jumat, ya kan, itu yang menjadi tujuan. Makanya kita langsung kebut. Ini belakang mimbar belum jadi, masih dipesan gitu kan. Jadi ya, tapi yang penting kita bersyukur karena ini semua sudah terlaksana. Jadi uang yang terkumpul dari para donatur, dari para hamba Allah semua lewat kitabisa.com, lewat Saskia, dan juga kami yang ada di sini dari Yayasan Rangkul gitu, itu sudah sudah terrealisasikan dengan baik, yaitu berwujud sebuah masjid yang fungsinya tidak hanya untuk ibadah tetapi fungsinya untuk kegiatan sosial. Kegiatan sosial itu adalah pertama, masjid memang digunakan sebagai tempat untuk mengais pahala, mengejar surga, ya kan. Tapi yang tidak kalah penting adalah sekarang kita juga harus mengais dunia, ya kan. Karena ketika ada masjid tetapi lingkungan sekitarnya kok kekurangan, bahkan ada yang tidak bisa makan, itu salahnya ada di masjid. Fungsinya apa masjid? Kalau sampai sekitarnya itu justru malah tidak sejahtera. Ya kan, banyak sekali saya lihat gitu kan. Jadi kemunculan kenapa saya dan Saskia membangun masjid, banyak sekali saya melihat masjid dibuat semegah mungkin tetapi masyarakat di sekitarnya kekurangan. Ya kan, itu yang buat saya sangat ironis, ya kan. Nah, kami kepingin dan kami juga melihat banyak sekali masjid yang setelah sholat masjidnya dikunci, ditutup, dibuka lagi pada saat sholat. Takut dipakai buat tidur, takut kemalingan, takut speakernya dicolong dan sebagainya gitu kan. Buat saya sekarang adalah yang namanya masjid itu harus terbuka. Makanya konsep kami masjidnya betul-betul terbuka, betul-betul kayak working space, ya kan. Setengah taman working space. Nah, yang menjadi masalah ketika ini hujannya hujan angin. Nah, tapi kita sudah mengantisipasi ketika ini terjadi hujan angin, apa yang mesti kita lakukan, ya kan? Nah, karpet pasti juga akan digulung, terus kemudian alat-alat elektronik itu segala pengeras suara segala macam itu sudah kita letakkan sejauh mungkin dari jendela, ya kan, jendela luar. Jadi sebenarnya fungsinya utama adalah karena terbuka agar supaya orang datang ke sini itu seperti ke tempat bermain, ke taman bermain, anak-anak tidak takut ya bermain-main di dalam masjid, ya kan. Terus kemudian para mahasiswa yang juga sekolah tidak takut untuk kemudian mengerjakan tugas di masjid. Masjid kami nanti akan kita pasangi wifi sehingga bisa bisa mengerjakan tugas, bisa browsing. Nanti pada saat sholat mereka langsung berhenti dan mengerjakan sholat. Habis sholat kemudian jalan lagi mengerjakan tugas dan sebagainya. Kan sekarang kan banyak sekali kan bisnismen menggunakan bisnisnya dengan
tidak perlu di kantor, tapi itu tempat working space kayak kafe, kayak taman gitu kan. Nah, di sini kenapa tidak kalau di masjid? Kenapa? Ada apa dengan kalau kita bisa bekerja di masjid, kenapa tidak? Di sini juga ada juga ada minuman. Kami nanti insya Allah akan menyediakan juga tempat minum, kopi dan sebagainya. Terus makan gratis itu yang penting. Jadi program pemerintah seperti programnya Pak Prabowo MBG itu makan bergizi gratis itu mestinya harus bekerja sama dengan masjid, karena memang masjid itu fungsinya memberikan makan bergizi gratis harusnya gitu kan. Dari mana uangnya? Dari para donatur. Nah, konsep ini yang sebetulnya sedang kami jalankan. Ini jelas bukan satu-satunya masjid yang seperti itu. Kami hanya menyontoh. Kita mencontoh dari Masjid Sejuta Pemuda, ada Masjid Nurul Fikri yang ada di Jogja, Masjid Joko Karyan gitu kan. Mereka membuat masjid itu fungsi sosialnya sangat tinggi sekali. Ketika fungsi sosialnya itu tercapai, maka mereka akan dengan mudah beribadah. Tapi kalau dibalik, ya kan, kita harus mengejar ibadah, ya kan, tanpa memperhatikan fungsi sosialnya, masyarakat akan mencari kebutuhan sosialnya, kebutuhan ekonominya itu akan keluar dari masjid. Nah, ini yang berbahaya. Tapi terbayang belum sih Mas, kan pastinya kayaknya mungkin masih akan ramai dari pemerintah agama atau kami itu salah-salah pihak gitu, yang melihat mungkin space-nya yang bisa dibilang menyeluruh ini itu, apakah nanti tampung di mana gitu. Sebetulnya konsep kami ini, masjid ini tidak sekecil ini. Ini akan tumbuh nanti. Tumbuh seiring kebutuhan jamaah. Lebih baik kami bermulai dari sesuatu hal yang kecil, tapi kemudian banyak akhirnya kemudian menjadi besar, daripada kita sudah terlanjur membangun satu hal yang besar tetapi jamaahnya tidak ada. Jadi yang penting buat kita adalah konsepnya seperti apa, ya kan? Ya, konsep masjid memang untuk ibadah, tetapi ibadah itu akan ada dua, ibadah untuk Allah, ya kan, dan ibadah kemanusiaan. Ya, ibadah kemanusiaan itu adalah sharing tentang bagaimana kita bisa mendapatkan pekerjaan, menjadi wirausaha, memanfaatkan lahan, memanfaatkan wifi, memanfaatkan gagasan ide kita agar supaya kita bisa menghidupi diri kita, ya kan. Sekarang ini kan orang jadi konten kreator saja bisa dapat uang, ya kan. Jadi tidak perlu kantor yang besar sekarang. Nah, itu kan kalau tidak perlu kantor yang besar, hanya butuh tempat nongkrong, kenapa nggak nongkrong di masjid? Jadi itu sebetulnya konsepnya dulu masjidnya akan seperti apa. Kalau masjidnya itu terbuka sekali untuk orang bisa mengais ilmu duniawi maupun ilmu surgawi, pasti masjid itu akan ramai dan akan berkembang insya Allah. Ini luar biasa semangatnya manusia atau sosial, bahkan di masjid ini pun juga digagas bersama sampai tadi kita lihat sebalik itu style ini masih kita lihat masalah itu sangat banyak yang mesti harus digarisbawahi sebagai suami. Suami itu harus memberikan perlindungan, keamanan kepada perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i wa ma fadlallahi ba'dahum 'ala ba'd. Sesungguhnya Arizalu qawwamuna, laki-laki itu menjadi pelindung. Qawwamuna itu pelindungnya perempuan. Karena di antara satu dengan yang lain, Allah memberikan kelebihan pada yang satu dan kelebihan pada yang lainnya. Jadi karena disebutkannya Arizalu, laki-laki menjadi qawwamuna, jadi laki-lakinya harus menjadi pelindung. Jadi kemanapun ke Saskia itu menjalankan misinya, menjalankan keinginannya, mimpinya, segala macam, laki-laki itu harus melindungi dia dengan cara apa? Memberikan gambaran mana yang baik, mana yang buruk.